Ya, 101.1 Smart FM, The Spirit of Indonesia. Ya, smart listeners ya yang ada di rumah, selamat sore jelang petang ya. Tentunya kembali lagi bersama kita di sini di Smart FM dalam program Smart Community. Dan saya tidak sendiri ya, tapi sebelum saya memperkenalkan komunitas yang sudah hadir di tengah-tengah kita, saya pengen mengucapkan ya, kami pengen mengucapkan selamat mencoblos senusantara. Ini buktinya. Asik. Ya, semoga tentunya kita memiliki harapan yang sangat besar dan tinggi terhadap calon-calon pemimpin yang terpilih nantinya ya, dari Sabang sampai Merauke untuk membawa bangsa dan negeri kita ya menuju ke puncak kejayaan seperti di masa lampau zaman-zaman kerajaan, tapi dalam versi yang modern seperti itu. Dan tentunya karena telah memasuki juga musim penghujan, saya ingin menghimbau ya untuk teman-teman yang ada di luar sana, smart listeners dan viewers juga yang ada di rumah, agar tetap jaga kesehatan. Kalau berkendara hati-hati, pokoknya aman ya. Lengkapi ya atributnya, surat-surat berkendara Anda dan segala sesuatunya seperti itu. Dan seperti biasa di Smart Community ini, setelah kita break ya beberapa lama gitu, dan kita kembali dengan nuansa yang cukup berbeda ya bersama saya ya, bersama Erdesa. Ya, dan ya seperti yang saya bahasakan bahwa saya nggak sendiri, tapi saya pengen ngintip dulu nih ya tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah IUC hadir untuk generasi bangsa dan negeri. Tapi ngomong-ngomong, IUC ini apa ya? Saya jadi penasaran. Untuk itu kita langsung saja kenalan dengan IUC ya. Oke, selamat sore. Gimana kabarnya? Baik ya, baik ya. Oke, IUC. Sebelum kita memperkenalkan IUC itu sendiri, saya dan tentunya smart listeners ya, boleh silakan smart listeners pengen tahu juga nih ya, ini anak-anak atau member-member IUC siapa aja nih dan apa posisinya. Silahkan kenalin diri dulu ya, nama, posisi. Kemudian setelah dari sini baru deh menjelaskan IUC itu ya, seperti itu. Saya mulai dari ujung dulu ya, silahkan yang jilbab hitam, boleh kena, kayak nggak asing deh mukanya ya. Oke, silahkan kenalkan diri, kemudian sekarang posisinya apa, dan itu aja dulu deh. Oke, silakan. Saya Nana, sekarang itu sebagai supervisor di English Youth Community. Oke, silakan selanjutnya. Baik, saya Aliananda Mutia selaku Presiden English Youth Community periode 2024-2025. Oke, Alia, silahkan selanjutnya. Hello everyone, my name is Anirguna. Nama saya Yuna, selaku supervisor dari English Youth Community. Oke, silahkan selanjutnya. Oke, kalau aku Ismail, aku juga supervisor di English Youth Community. Oke, selamat datang. Selanjutnya. Sama, kalau saya namanya Zain dan Zainuddin? Bukan. Okay. Cukup Zain aja. Oke. Cukup dipanggil Zain aja. Sama saya itu supervisor seangkatan sama tadi Mail sama Nana. Oke, kasih semangat dulu dong, tepuk tangan dulu. Ya, seperti yang saya janjikan bahwa kita udah kenalan nih ya, teman-teman smart listeners dan viewers yang ada di rumah. Kita pengen tahu nih, cari tahu IUC itu kepanjangannya apa, dan IUC sendiri itu apa sebetulnya ya. Ada yang mau jawab? Jadi pembicara pertama, silakan, boleh angkat tangan. Oke, silakan. Oke, Alia. Oke, selaku presiden 2024-nya IUC. Oke, IUC kepanjangannya apa dan apa sih itu IUC? IUC kepanjangannya itu English Youth Community. IUC adalah salah satu komunitas bahasa Inggris yang ada di Makassar. Yang tujuannya itu mencetak generasi muda pecinta bahasa Inggris yang bertanggung jawab dan memiliki rasa kepemimpinan yang tinggi. Jadi IUC ini ya, smart listeners, adalah komunitas bahasa Inggris ya. Tapi pasti ada yang membedakan nih ya IUC dari komunitas-komunitas bahasa Inggris yang lain. Kan banyak tuh ya komunitas bahasa Inggris yang ada di Makassar ya. Tapi sebelum itu kita simpan dulu nih apa perbedaannya. Kita pengen buat penasaran ya, smart listeners yang ada di rumah. Jangan dijawab dulu ya. Saya pengen nanya-nanya dulu deh. Kira-kira walaupun sekarang alhamdulillah ya udah punya pengalaman di IUC, tapi kira-kira apa yang mendorong nih adik-adik gabung di IUC? Karena tuh komunitas bahasa Inggris banyak ya. Apa yang mendorong? Siapa yang pengen pertama nih, jawab dulu.
Oke, dari sini dulu. Apa yang mendorong Zain ya, Zain Malik? Nah. Zain, apa yang mendorong pengen gabung di UC? Kemudian setelah gabung di UC itu apa perubahan yang dirasakan seperti itu? Kemarin sih saya itu dari kampung ya, dari Sidrap. Waktu itu kan masih di zaman saya masuk di English Youth Community. Kalau di English Youth Community ada namanya WENA, Welcoming New Agents. Oke. Nah, di situ ya saya tertariknya sih karena saya nemunya semua senior-seniornya itu fun. Dan waktu itu saya memang lagi mencari teman-teman untuk mempraktekkan bahasa Inggris saya. Jadi saya tertarik dan walaupun lagi COVID waktu itu tapi ada protokolnya segala macam, saya jauh dari Sidrap naik ke Makassar. Jauh-jauh nih buat UC ya kan. Keren. Dan nemuin wah ternyata UC kayak gini nih. Boleh lebih didekatin lagi ya. Ternyata UC-nya kayak gini nih. Banyak banget kayak program-program yang saya belum tahu. Dulunya saya cuma mau nyari teman untuk berbicara, interlocutor. But abis itu saya ketemunya, wah bagus nih untuk saya untuk menambah karir saya di sini nih. Bisa nemu banyak teman dan ternyata ada peluang juga buat saya sendiri untuk bukan saja belajar tapi mengajarkan apa yang saya pelajari dari UC. Tapi memang dari Sidrap ya, kemudian Sidrap. ke Makassar memang komunitas pertama yang ditemui saat itu memang UC. Iya. Atau ada sebelumnya? Sebelumnya ada tapi tapi yang lebih cocok di hati UC. Saya yang terpanggil. Asik, tepuk tangan dulu untuk UC. Oke, terima kasih udah terjawab ya. Silahkan mungkin dari siapa sih namanya saya lupa. Ismail Blessing G ya. Oke. Alasannya nih, kenapa sih join UC? Kan banyak tuh ya komunitas bahasa Inggris di luar sana. Oke, ini alasannya mungkin sedikit jauh berbeda dari Zain tadi ya. Kalau Zain tertarik, saya ditarik. Oke. Jadi awalnya itu baru tahun pertama kami offline untuk perkuliahan dan aku diajak sama Nana untuk join UC. Sebenarnya sembah dulu deh sama Nana. Ya, sungkem. Awalnya sebenarnya kan sudah ada sosialisasinya di kelas ya, tapi nggak tertarik untuk join dulu. Tapi pada saat sosialisasi kedua, Nana tarik nih. Nih daftar aja. Soalnya aku sempat daftar satu organisasi juga. Untuk nggak dorong ya, tapi ditarik ya. Sempat daftar satu organisasi juga, cuman nggak jadi ikut. Akhirnya ya udah pilih UC aja. Dan seiring berjalannya waktu, saya tidak merasa rugi. Perubahan apa yang dirasakan? Saya tidak merasa rugi untuk join di situ. Karena memang dari segi pengalaman yang aku dapatkan selama di UC itu ada dua fokus yang kita ambil di situ. Pertama itu education, pendidikan, dan yang kedua sosial. Nah, aspek itu yang sangat penting. Kenapa? Kalau misal ya, biasanya orang itu secara teori mungkin kalau di kelas sudah bagus, tapi secara praktikal itu sangat susah karena tidak ada tempat untuk mengembangkan hal tersebut. Jadi semacam seperti laboratorium ya, seperti laboratorium. Micro teaching kayak gitu ya. Keren. Makanya pas di UC aku mendapatkan dua hal itu, education dan social. Itu terbukti bagaimana aku bisa berkontribusi secara langsung dari program-program yang adakan IUC, misal join di English Camp. Terus kan kami juga punya kampung binaan, yang dimana kampung binaan ini merupakan salah satu hal yang juga sustainable, berkelanjutan. Mungkin bisa jadi ini yang membedakan kampung binaan ini dengan program-program komunitas bahasa Inggris lainnya di luar sana ya. Bisa jadi, karena kita tidak bisa dapat pungkiri bahwa mungkin yang lain juga punya. Tapi kalau UC sendiri tuh punya satu tempat sendiri dan itu secara sustainable berkelanjutan setiap minggu tuh kita akan berkunjung di sana. Even sebenarnya kalau aku sendiri tuh baru sekali ya ke sana ya, baru sekali. I see, keren. Oke, selanjutnya apa sih yang mendorong atau memotivasi ikut gimana nih cerita awalnya join di UC? Oke Kak, karena saya dasarnya tuh dari jurusan pendidikan bahasa Inggris dan sebenarnya tuh saya awalnya mau masuk di sastra, terus pasti ada dorongan dari orang tua untuk masuk pendidikan. Nah, terus saya mikir, saya nggak punya dasar bahasa Inggris nih, pendidikan nih, nggak punya dasar pendidikan, tapi saya coba untuk kulik lebih jauh dari jurusan saya dan ternyata di jurusan saya itu ada nih organisasi-organisasi yang aktif dan saya riset lebih mendalam, terus saya tertarik ke English Youth Community IUC. Terus saya
tentu mendapatkan banyak sekali dampak yang awalnya saya rasa saya tidak punya skill mengajar nih. Saya tidak punya skill sama sekali dalam dunia ajar mengajar. Dan poin plusnya adalah ternyata di UC ini ada program mengajarnya kayak gitu ya. Betul sekali Kak. Akhirnya saya rasa wah mengajar ini kayaknya passion saya sih. Gitu Kak. Oke, keep your statement. Selanjutnya nih Alia, diam-diam baik. Oke Alia, kenapa sampai pilih IUC? Kan banyak tuh ya komunitas bahasa Inggris. Dan perubahan yang dirasakan nih setelah join di IUC. Jadi kan pas awal masuk di PBI emang udah mau masuk ke study club, cuman masih bimbang study club yang mana. Nah setelah beberapa waktu ada perwakilan English Youth Community yang sosialisasi di kelas. Di situ tuh awalnya itu masih bimbang antara kayak judul English lagu Youth ya Community atau yang lain. Cuman pas saya ngelihat member-member agents dari English Youth Community, di situ langsung mantap ini. English Youth Community aja. Jadi role modelnya udah kelihatan ya, dan langsung masuk kayak gitu ya. Kebetulan waktu PBAK gitu ya, waktu ospek, itu tuh rata-rata yang saya jadiin role model itu semuanya di IUC. Jadi oke langsung choose di IUC dan sangat-sangat berdampak. On the way nggak pakai rem ya. Sangat-sangat berdampak ke kemampuan saya, karena dulu tuh bahasa Inggris saya sangat-sangat minim, tapi setelah masuk di UC, setelah join podcast dan segala macam tuh betul-betul sangat improve alhamdulillahnya karena English Community. Oke, jadi memang signifikan ya perbedaannya antara before and after kayak gitu ya. Oke, thank you ya Alia, Presiden 2024. Next selanjutnya nih, ini yang nggak paling asing nih mukanya ya. Oke, Nana, kenapa sampai milih UC dan apa sih perubahan besar yang ada dalam hidup kamu setelah join di IUC? Sebenarnya kalau ngomongin soal kenapa pada saat itu join IUC gitu ya, join English Youth Community, sebenarnya nggak ada alasan khusus gitu, nggak ada alasan spesifik gitu, karena memang ya udah karena lagi butuh gitu kan, lagi butuh aktualisasi diri gitu ya kan, belajar lebih dalam, ketemu orang-orang yang punya ketertarikan yang sama gitu, akhirnya ya udah join English Youth Community. Tapi sebenarnya selalu itu kalau yang saya share ke orang-orang sebenarnya alasan kenapa saya stay di sini lama gitu ya, bahkan sekarang bahkan udah bukan formatur gitu ya, udah di supervisor, tapi tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatannya. Nah alasannya sih karena itu tadi, English Youth Community itu benar-benar rumah gitu, yang mengerti banget sebenarnya kebutuhan kita semua, termasuk tadi yang disampaikan Mail gitu ya, ada education dan sosial. Jadi saya ngerasa memang di sini nih ternyata I found myself gitu ketika dan tentunya menemukan keluarga. Iya betul, I found myself and my family gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang buat saya stay di English Youth Community. Oke, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Tapi by the way, sebelum kita terlalu jauh, saya pengen siapa nih yang mau jawab nih? Apa sih sebetulnya tujuan dari IUC ini dibentuk ya, di luar daripada penjelasan yang tadi kenapa bisa join dan sebagainya, tapi esensi atau tujuan atau visi dan misi ya, bisa jadi seperti itu. Apa visi dan misi atau tujuan IUC ini dibentuk? Ada yang tahu foundernya siapa dan tahunnya kapan nih mulai dibentuk? Siapa dari kalian yang pengen jawab? Siapa? Ayo dong. Kok pada nge-freeze sih? Ini sebenarnya pada tahu semua, cuman bingung siapa ini yang mulai duluan. Kalau gitu saya aja. Oke, boleh nih. Habis ini dapat hadiah ya. Sebenarnya kalau tujuan tadi sudah disampaikan oleh presiden kita ya, bagaimana English Youth Community itu tujuannya untuk mencetak ya para pecinta bahasa Inggris. Cuman kalau misalnya terbentuknya itu sendiri English Youth Community itu di tahun 2014. Jadi sebenarnya yang
gampang banget sih diingat kapan lahir English Youth Community karena 12-12 gitu. Oh. Jadi jangan. sebelum ada show. Enggak. Mancing-mancing deh. 12. Oke, lanjut. Jadi 12-12 gitu. Jadi tanggal 12 bulan 12 di tahun 2014 gitu. Angka cantik ya. Betul banget. Oke. Jadi tahun ini kami akan merayakan 1 dekade bulan depan. Oh, 1 dekade Iya ya. betul, 10 Oke. tahun. Nah, apakah akan ada panggung akbar? oh tentu ada dan konser. sesuatu yang spesial karena 1 dekade ya. Oke. Dan kalau misalnya untuk foundernya itu ada 2. Mhm. Nah, ada 2 founder yang dibantu 4 orang. Nah, kalau founder itu sendiri ada namanya Kak Anggun Wicaksono Ya. dan juga Kak Muhammad Fajar Siddiq. Itu sejak tahun 2014. Betul. Dan kalau kita udah tambah ke tahun ini berarti udah 10 tahun, 1 dekade ya, hampir 10 tahun gitu ya. Oke, udah terjawab. Tapi pertanyaan selanjutnya yang saya masih simpan yang tadi mau dijawab tuh, itu kan terjawabnya masih sepotong tuh ya. Nah, yang membedakan ini ya, yang paling membedakan ya salah satunya adalah tadi kampung binaan ya. Ini boleh diperjelas lagi untuk teman-teman smart listeners, mungkin pasti penasaran ya yang ada di rumah. Yang paling membedakan UC dengan komunitas-komunitas bahasa Inggris lain yang di luar sana itu apa tuh? Maksudnya yang menjadi warna gitu ya. Oke, mungkin Yumna yang menjawab, silakan. Baik, untuk fokus IUC sendiri itu secara umum itu pada education, pendidikan dan social. Jadi kalau organisasi-organisasi lain atau komunitas lain itu berkecimpung pada dunia pendidikan, kita juga ada yang namanya social, yaitu kampung binaan. Yumna tuh kayak udah kayak dari duta wisata ya. Saya dengernya kayak gitu ya, kayak duta-duta ya. Bener nggak? Bener nggak kayak duta wisata ya cara ngejelasinnya? Oke, lanjut duta wisata. Oke. Jadi di English Youth Community itu kita punya yang namanya kampung binaan, Kak, yang menjadi pembeda dari organisasi-organisasi lain. Karena di mana kampung binaan tersebut, di sana kita mengajar anak-anak yang kebetulan kekurangan akses untuk dari segi pendidikan dan sebagainya. Jadi di sana itu kita mengajar baik itu pembelajaran umum dan khususnya pembelajaran bahasa Inggris seperti itu, Kak. Jadi kita bisa dikatakan volunteering ke sana untuk mengajar dan sebagainya. Seperti itu. Kalau untuk kampung binaannya dari segi durasi, ada nggak sih durasi khusus yang diestimasikan misalnya di kampung ini atau memang selamanya di kampung itu atau misalnya pindah-pindah? Kalau pindah-pindah tuh itu berapa lama kemudian dia transisinya pindah lagi tuh? Terus yang terlibat di kampung binaan itu apa memang khusus pengurus aja atau partisipan juga dilibatkan atau masyarakat umum yang pengen jadi volunteer tapi bukan member IUC itu dilibatkan atau gimana nih? Paham maksudnya? Ada yang pengen jawab? Ismail mungkin atau ya presiden tahun 2020. Oke, 2022 hingga 23 ya. Zain Malik. Wih, banget nih saya nih, berasa keren nih. Langsung silahkan. Dari kegiatan kampung binaannya itu sendiri ya, Kak. Jujur saya sama Nana itu sudah mulai mengabdi dari 2021. Dari jalannya yang masih belum dilihat sama pemerintah, yang jalannya memang sangat terjal dan nggak ada aspal sama sekali. Boleh tahu itu di mana? Ya boleh bagi pemirsa ya yang mau bantu-bantu juga. Smart listener ya. Yes. Pendengar. Lokasinya itu di Patalasang, Palembang namanya dusunnya ya. Nah, dusun jadi, Palembang. Iya. Jadi dusunnya ini emang terisolasi banget di dalamnya. Jadi kalau mereka mau ke sekolah emang butuh beberapa kilometer tuh untuk lanjut sekolah. Jadi belum lagi jalanannya kan, kayak jalanannya kalau nggak salah baru bagus di penghujung 2022. Jadi dulu tuh memang perjuangan banget. Jadi memang sosial banget ya IUC ini ya, sosial banget ya. Jadi bukan cuma sekedar komunitas bahasa Inggris tapi memang ada program pengabdian masyarakat. Betul. Ya, makanya hari ini kita undang seperti itu. Tepuk tangan dulu dong untuk IUC. Oke, jadi kalau mengenai estimasi boleh dijelaskan nggak? Kalau estimasinya sih dulunya kami itu ambilnya kan kami ada program juga tuh weekly meeting. Biasanya dilaksanakan sebelum duhur. Nah, kami ambil waktu habis duhur kita lanjut tuh ke kampung binaan karena habis belajar kita sama-sama gitu. Habis weekly meeting kita cus aja ke kampung binaan. Jadi pulangnya
ke rumah sekitaran jam 5, jadi sholat asar lah di sana. Kalau oke, saya switch ya, durasinya nih. Misalnya di setiap kampung binaan itu apakah berpindah-pindah? Apa kampung itu saja sampai kapan gitu ya? Apakah ada waktu-waktu seperti itu? Maksudnya durasi, misalnya di kampung ini setahun atau 5 tahun, atau di kampung ini mungkin sebulan, kemudian kita pindah lagi sebulan, itu adakah kayak seperti itu atau gimana tuh? Bisa diperjelas lagi ke smart listeners. Untuk sekarang sih fokusnya untuk kampungnya kita fokus di sana dulu sampai emang mereka ini bisa bahasa Inggris secara fasih gitu. Jadi emang tujuan kami mengabdi di sini dulu. Maybe around 10 years, 20 years, but untuk sekarang ya. Oh, jadi sifatnya untuk sementara ini masih istilahnya udah ditentuin nih. Untuk adapun kalau misalnya rencana ternyata move, itu tergantung dari kesepakatan nantinya ya. Betul. Oh, jadi nggak pindah-pindah ya, tetap di situ aja dulu untuk sementara waktu ya. Dan belum tahu nih rencananya apakah akan ada perubahan-perubahan atau kebijakan-kebijakan terbaru dari teman-teman atau seperti apa ya. Untuk sementara masih dibungkus di sana ya. Betul. Oke, keren. Nah, apa sih yang kalian rasakan gitu ketika kalian melakukan kegiatan pengabdian, terutama mengajar orang-orang yang di pelosok? Apa yang menjadi kebahagiaan tersendiri? Maksudnya apa yang kalian rasakan gitu? Adakah sesuatu yang membuat kalian ketika mengajar adik-adik itu seneng banget, kemudian langsung terus nagih, atau rasanya untuk pengisi waktu aja, atau kayak gimana tuh? Apa yang dirasakan nih? Siapa yang pengen jawab pertama? Ismail mungkin ya. Ismail. Apa? Jangan-jangan nih kalau ngajar di situ seketika jadi artis gitu ya? Apa yang dirasakan? Kalau secara spesifik mengajar di kampung binaan ya, aku belum pernah terjun langsung sih untuk mengajar, karena baru 1 kali ke sana. Saat itu bulan Ramadan, jadi kita laksanakan lomba dan lain sebagainya. Tapi itu adalah first impression juga ke sana. Ya. Dan aku dapatkan anak-anaknya itu sangat excited gitu, karena kan udah kenal juga dengan kakak-kakaknya. Even kita orang baru datang, mereka juga tetap antusias gitu. Dan ya, they engage all very well. Kita sangat engage mereka dengan sangat baik, mereka antusias untuk ikut perlombaan dan lain sebagainya. Terus kita berbuka puasa bersama saat itu. Ya, gitu sih, karena aku baru 1 kali juga ke sana. Kalau yang lain gimana? Impressionnya ketika udah turun di lapangan, baik itu kesan pertama atau sampai hari ini, apa yang dirasakan ketika terjun ke sana? Apakah merasa mungkin kasihan, atau merasa bangga, atau merasa kayak artis ketika ke sana nih karena dikerumunin mungkin anak-anak, atau gimana? Apa yang dirasakan? Pada saat itu karena tadi Zain ya bilang memang kalau kami tuh udah lama banget di sana. Jadi kami bergabung di 2021 dan setelah itu langsung memang ada itu kampung binaan gitu ya dibentuk. Dan memang pada saat itu keadaannya karena memang masih ya suasana Covid gitu ya. Gitu. Jadi memang banyak anak-anak gitu, terutama anak-anak gadis yang setelah lulus SD, nah akhirnya mereka nggak lanjut sekolah lagi, atau misalnya putus sekolah gitu sebutannya. Nah karena memang pada saat itu ada isu kan, jadi kayak isu yang sekolahnya harus divaksin dan sebagainya. Nah jadi memang pada saat itu banyak yang putus sekolah. Nah akhirnya ya udah kita coba di sana untuk ngajar gitu kan, mengisi, terus meluruskan segala mengedukasi ya. Iya betul, mengedukasi dengan stigma yang muncul tersebut gitu. Dan alhamdulillah ada ya yang lanjut, tapi juga ada beberapa yang tetap di rumah gitu karena biaya, ternyata ada faktor-faktor lain yang membuat mereka nggak bisa lanjut sekolah. Kalau Alia, pengalaman atau kesan yang didapat setelah terjun ke sana tuh gimana tuh? Gimana keadaan di sana, pemandangan, warganya, budayanya, gimana? Baik, jadi pertama kali saya ke sana itu waktu bulan Ramadan juga, dan warganya tuh sangat-sangat welcome, terutama dengan anak-anaknya, sangat senang untuk menyambut kami. Dan waktu ke sana saya juga sejujurnya baru 1 kali ke sana, dan pas ke sana tuh ada rasa mau ke sana lagi, karena
memang warganya tuh sangat-sangat welcome dan anak-anaknya juga sangat excited untuk ikut lomba dan segala macam. Jadi nagih gitu ya, Iya, pengen datang gitu lagi ke sana pastinya ya. Nah kalau misalnya saat ini nih, itu ada shifting gak sih pembagian waktu untuk dari teman-teman IUC untuk ke sana? Misalnya hari ini siapa, pekan depan siapa? Ada nggak sih yang kayak gitu shiftingnya? Siapa yang mau jawab nih? Yumna, ada nggak sih? Untuk yang datang itu sendiri, biasanya kita mengundang dari organisasi-organisasi yang ingin berkolaborasi, tapi yang lebih sering itu tentunya dari kita English Youth Community. Siapapun yang punya waktu luang, siapapun yang ingin bergabung untuk share ilmunya, itu kita datang ke sana bersama. Terus teman-teman juga yang dari organisasi lain, kebetulan kita buat publikasi mengenai kampung binaan, ada di Instagram maupun di Blogspot mengenai kampung binaan, dan mereka tertarik untuk ikut turut andil mengajar. Jadi gitu Kak, biasanya kita adakan kolaborasi dan juga tentunya dari English Youth Community itu sendiri. Oke, jadi berkala ya. Betul Kalau sekali, Kak. untuk permanent schedulingnya itu nggak ada, tapi dia lebih berkala. Berkala maksudnya ketika organisasi atau teman-teman menyepakati, oke, bulan ini tanggal segini kita gas ke sana. Jadi nggak ada schedule yang kayak mingguan kayak gitu, nggak ada ya. Kalendernya nggak ada. Lebih ke berkalanya aja kayak gitu ya. Biasanya kita laksanakan setiap minggu Kak. Setiap minggu, oke. hampir setiap minggu dalam 1 bulan seperti itu Kak. Oke. Nah, perasaannya, impressionnya ketika di sana gimana? Pengalaman yang didapatkan di sana gimana? First impression itu sejujurnya Kak, saya cukup terharu sama antusias dari adik-adik dan warga-warga yang ada di sana, karena mereka seperti yang dikatakan teman-teman tadi, mereka sangat welcome untuk kita, dan banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak yang ada di sana, terutama teman-teman yang setelah lulus SD seperti yang dikatakan Kak Nana tadi, namun tidak punya akses untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu SMP, dan akhirnya mereka memilih untuk tetap stay di sana, tapi saya rasa mereka punya potensi untuk itu dan mereka selalu excited untuk join dalam pembelajaran yang diadakan oleh English Youth Community seperti itu. Oke, mungkin juga seperti Nana yang dimaksud tadi, mungkin ada perlu ada tambahan edukasi, karena biasanya mindset orang-orang yang ada di daerah-daerah ya, yang di pelosok itu berbeda dengan mindset yang ada di kota seperti itu. Karena misalnya seperti yang ada di daerah itu, mereka lebih memilih nih misalnya nikah muda atau langsung bekerja di ladang aja supaya dapat penghasilan, membantu orang tua, ketimbang misalnya menghadiri hal-hal yang sifatnya pendidikan. Nah, ini nih PR besar nih untuk siapa aja, termasuk juga IUC. Seperti itu, gimana sih lebih intens ya untuk memberikan edukasi, penjelasan sosialisasi mengenai ini pendidikan penting banget loh, karena ini sampai kapanpun itu bisa dibawa seperti itu. Ya, baik. Kalau Ismail udah ya, pengalaman tadi udah dijelasin ya. Kalau Zain, gimana pengalamannya sejak kampung binaan ini, apa yang dirasakan di sana setelah terjun langsung ke lapangan? Kalau pengalaman saya itu nostalgia ya Kak, karena kemarin kan kebetulan di kampung dulu emang saya ngajar ngaji. Oh, Ustaz. Bukan. Masya Allah. Saya emang ngajar, ini ada TPA di kampung kan. Nah, kebetulan rindu nih mau mengajar nih, tapi nggak ada yang bisa, nggak ada wadah untuk mengajar ya kan. Jadi pas ke sana terus saya lihat, waduh, ini hati saya terketuk. Saya ini harus bantu. Berapa nih. kali ketuknya? 3 kali. Jadi emang kebetulan waktu itu saya juga belum punya akses motor, dan salah satu advisor saya itu selalu ambil saya di rumah. Jemput Jemput maksudnya ya. gitu. Kirain ambil kayak gini ya. Jadi emang saya nggak ada alasan gitu nggak ikut. Saya suka ngajar, terus saya aksesnya gratis pula. Jadi terus lihat keadaan dari di sananya emang seperti memang yang udah butuh dijelaskan, ya uluran tangan ya buat butuh diedukasi seperti itu ya. By the way, untuk first impression di situ kan saya nginap tuh sama advisor saya tersebut. Salah satu hal yang saya mau sampaikan paling penting itu
tampakan bintang yang sangat luar biasa sih. Wow. Kalau di kota kan udah banyak tuh polusi. Maksudnya ketika malam ya kita Iya, bisa memandang langit yang betul. begitu luas tanpa Betul batasan, tanpa blok-blok ya. Jadi hamparannya kayak gitu Betul ya. banget. Itu yang amazing banget saat malam di sana ya. Jadi Oke. emang suasana malamnya itu sih yang ngangenin banget di Wih, kampung. jadi berasa di kampung Iya, kayak gitu betul ya. banget. Oke, keren. Sekali lagi tepuk semangat dulu dong. Asik. Dan oke, by the way kalau nggak salah nih maafin kalau salah misalnya ya. Dengar-dengar UC lagi open recruitment atau udah lewat atau gimana nih? Lagi sekarang lagi open recruitment. Oke, boleh deh dijelasin siapa salah satu dari kalian buat silakan jelasin ke smart listeners and viewers yang ada di rumah. Kali aja ya teman-teman ya memang butuh gitu ya untuk wadah bahasa Inggris ya. Mereka bisa apa sih syaratnya dan kemudian kita bisa hubungi siapa dan bisa juga di-mention sosial media kalian ke smart listener. Silakan. Oke, jadi Kamera di sana. Oke, jadi sekarang English Youth Community itu sedang open recruitment atau biasa kita sebut dengan WENA. WENA itu kepanjangannya Welcoming New Agent. Oke. Nah, jadi open recruitment-nya itu berlangsung dari tanggal 22 Desember hingga tanggal 9 Desember. Tanggal 22 November hingga tanggal 9 Desember insyaallah. Udah deket banget ya, udah hampir close Iya. ya. Aha, oke. Pokoknya join ya smart listener, silahkan untuk sosial medianya supaya bisa di DM itu apa sih? Oke, jadi untuk Instagramnya itu English_Youth_Community. Jadi Jangan kode-kode gitu dong temennya. Langsung UC_ English_Youth_Community. Oke, itu smart listener silahkan ya di follow kemudian nanya apapun yang ingin ditanyakan seperti itu, nggak usah ragu ya, nggak usah bimbang seperti itu. Nah sampai tanggal 8 Desember 9 Desember. Baik, nah kita akan bicara mengenai mungkin ragam kegiatan atau program-program kerja nih ya, yang ini belum dibahas, belum disinggung ya. Kalau boleh tahu program kerja dari UC ini selama per tahunnya itu apa aja tuh? Boleh juga sih dibocorin program kerja yang dahulu selama 1 dekade ini itu apa aja tuh? Dan yang program terbaru apa gitu? Dari semua presiden siapa yang ingin? Dari semua presiden? Dari paling senior mungkin Pak. Oke, Zain Malik. Oke, apa sih program-program selama kamu menjabat nih? Oke, Kamu menjabat siap. dulu nih. Apa program-program atau program kerja dari UC? Kalau program favorit saya ketika saya menjabat sebagai presiden itu mungkin English Day. English Day. Itu gimana tuh? English Day itu programnya emang kita laksanainnya 1 hari di sekolah-sekolah. Jadi kami emang nyari sekolah-sekolah yang kayak memang butuh pembelajaran bahasa Inggris. Iya. Apa sih namanya jemput bola kayak gitu ya? Ngetuk-ngetuk gitu ya? Oke. Iya, jadi ada 2 tuh. Saya sukanya English Day sama English Camp. Bedanya kalau English Day cuma sehari biasanya, kalau English Camp kita nginap. Oke. Iya. Kalau program-program lainnya bisa disebutin nggak yang, Kalau yang semasa kamu jabatnya? Kalau yang lain lagi buat saya itu yang paling penting adalah weekly meeting, free meeting kalau kami sebutnya ya. Jadi itu program selalu dilaksanakan di weekend, antara Sabtu atau Minggu. Oke. Terus yang kedua intensive meeting. Oke. Nah bedanya free meeting sama intensive meeting itu ada di audiensnya. Kalau free meeting ini it's open, like everyone can go. Terus smart listeners ya bahasa Inggrisnya udah keluar ya. Udah semuanya. Udah mulai nggak sadar nih ya kita program bahasa Indonesia. Jadi emang terbuka buat umum. Jadi Mama emang kalau boleh ya? boleh. Mama, bapak-bapak. Bapak-bapak, kakek-kakek juga boleh. Jadi emang di situ kita selayaknya komunitas, sharing bahasa Inggris segala macam. Lalu intensif ini nih yang paling saya suka karena ini ada eksklusivitasnya gitu loh. Oke, jadi menambah skill ya? Iya. Seperti itu. Oke, thank you Zain. Thank you Kalau so Ismail dari sekian banyak program kerja yang paling difavoritin di UC apa sih? Oke, terkait dengan program kerja paling favorit,
Sebenarnya dulu pada saat di angkatanku itu aku pegangnya sebagai Vice of Ministry Publication Documentation. Itu wakil ketua dari publikasi dan dokumentasi. Jadi fokusnya di dokumentasi gitu. Jadi salah satu program kami itu kami hold on, kita berasa kayak press conference dengan Ismail ya. Kalau ini kayak tadi dia Q&A ya. Kalau ini kayak press conference gitu ya. Jadi kayak fokusnya itu buat banyak konten-konten di Reels, terus di YouTube. Dan ya kita aktifkan itu semua. Dan yang bagusnya di UC adalah even aku cuman ada di sebagai Vice of Ministry itu tadi, tapi aku tetap bisa ikut untuk mengajar juga. Dan itu yang plusnya. Biarpun jabatan kita misal sebagai di PDD nih, publikasi dan dokumentasi, tapi kita tetap juga bisa engage sebagai teacher, sebagai mentor untuk di jadi masih tetap bisa bonding dengan orang-orang baru ya, member-member baru kayak gitu ya. Oke. Ya betul sekali, makanya salah satu program yang sempat di-engage beberapa kali itu English Camp di SDIT plus Kurtuba. Itu kami sudah kolaborasi beberapa kali. Ini sudah tahun ketiga ya. Ya sudah tahun ketiga. Dan tahun pertama itu aku engage sebagai publikasi dan dokumentasi di situ. Jadi mendokumentasikan dan lain sebagainya. Terus kesempatan kedua bersyukurnya bisa menjadi mentor di situ. Jadi akhirnya bisa merasakan, oh ternyata gini yang dirasakan teman-temanku pada saat mengajar anak-anak SD. Karena keluar banyak energi ya. Karena memang untuk mengajar anak gitu ya. SD itu berbeda. Dan poin plusnya adalah ketika kita mengajar itu selesai satu pelajaran kita akan evaluasi lagi bersama dengan advisor kami. Jadi itu kemudian yang aku sangat suka dari English Camp, karena setelah mengajar kita dikasih saran apa yang perlu diperbaiki tadi, apa challenging yang dihadapi, kemudian diperbaiki sehingga masuk di materi kedua itu kita nggak terlalu deg-degan, sudah bisa tahu. Jadi selalu ada progres ya, setiap setiap pertemuan karena ada evaluasi. Yes, karena evaluasi itu jadi kita tahu, oh this is the thing that I should do. Ini yang harus aku lakukan. Ini yang keren tidak. Ya kalau anak Gitu. bahasa Inggris ya. Sedikit-sedikit ada istilah bahasa Inggrisnya ya, smart listeners ya. Iya, jadi seperti itu, Kak. Oke. Kalau Yuna, apa nih program kerja favoritnya sejak bergabung di keluarga IUC? Apa yang menjadi favorit? Untuk saya sendiri, sebelum jadi formatur nih Kak atau pengurus, kita yang paling saya suka itu free meeting dan intensive meeting. Nah, agak mirip ya. Betul sekali. Iya lagi. Untuk free meeting itu setiap minggunya pasti ada topik-topik yang menarik dan tentunya selalu ada karakter-karakter lucu ya yang datang ya. Kak. Orang-orang random gitu. Random banget semuanya Kak. Terus ada yang namanya intensive meeting. Nah, intensive meeting ini sudah fokus ke pembelajaran TOEFL dan IELTS. Nah, tadi disebutkan perbedaannya. Untuk audiensnya free meeting itu bebas siapapun yang mau belajar bahasa Inggris. Ya? Betul sekali Kak. Nah, untuk intensive meeting itu, nah itu keuntungannya teman-teman kalau bergabung di English Youth Community, karena intensive meeting itu cuma diikuti oleh agent atau anggota dari English Youth Community gitu Kak. Terus masih ada lagi nih Kak. Apa tuh? Program terbarunya di kepengurusan saya itu ada yang namanya English Day Out. Jadi pembelajaran betul sekali Kak. Apa yang membedakan day dengan day English out? Day, kalau English Day itu kita mengajar ke sekolah-sekolah, tapi English Day Out itu kita yang belajar dengan kita healing gitu loh Kak. Jadi kita kemarin kegiatannya di Leang-Leang. Di Leang-Leang kita adakan fun learning sesama agents. Nah itu lagi keuntungannya. Ada 2 keuntungan nih yang saya sebutkan. Terus ada juga yang namanya mentoring new agent. Nah teman-teman yang baru bergabung dalam English Youth Community itu nanti akan diadakan mentoring namanya. Saya berasa kayak agent marketing. Ini saya ngobrolnya sama Yuna kayak agent marketing gitu Oke, lanjut. Gitu Kak. Untuk mentoring new agentnya ini kita fokusnya ke teman-teman new agent yang yang mau belajar tentunya dari basic sampai advance. Jadi nanti tuh bertahap gitu loh Kak. Kayak gitu, nanti kita berikan kuis-kuis, terus mereka join dan kita akan bagi-bagi sesuai dengan kemampuan mereka, dan terus kita ajarkan dengan topik-topik yang tentunya akan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari new agent itu sendiri. Jadi memang programnya dirancang untuk apa sih yang relatable dengan teman-teman. Iya betul itu ya? Kak, karena kemampuan bahasa Inggris setiap orang kan berbeda-beda Kak. Gitu ya? Iya Kak. Oke, kalau Alia, apa nih yang menjadi program
program favorit di program kerja di UC selama ada di sana nih? Current program. Iya. Oke. Apa favoritnya? Jadi sebelum menjadi formatur seperti yang disebutkan Kak Yuna tadi itu ada English Day Out. Nah itu salah satu program yang saya sangat suka karena kita Saya suka healing. Oke, lanjut. Karena kita tuh ke tempat wisata atau tempat bersejarah. Nah dulu itu waktu saya itu ke Leang-Leang. Nah di situ kita juga bertemu dengan orang-orang dari luar negeri dan berinteraksi menggunakan bahasa Inggris. Nah itu saya sangat suka. Itu yang kala itu adalah something new ya? Iya. Oke, kayak studi tour ya? Iya betul. Cuman 1 hari gitu. Oke, terjawab juga. Nah Nana nih, apa nih yang jadi favorit proker dari IUC selama ada di sana? Sebenarnya beberapa tuh udah dijawab sama teman-teman, tapi ada hal yang cukup membekas di hati saya. Itu adalah, jadi kalau misalnya versinya Mail gitu kan, Mail kan di publikasi dan dokumentasi, tapi akhirnya bisa juga terjun di educationnya gitu ya, mengajar, mentoring. Nah kalau saya waktu saya mengurus gitu bersama teman-teman, kebetulan saya jadi sekretaris. Nah tapi akhirnya ada program kerja yaitu mengaktifkan Blogspot. Jadi English Youth Community itu punya Blogspot gitu ya, berisi informasi-informasi tentang kegiatan English Youth Community, dan memang pada saat itu siapapun boleh menulis di situ. Dan akhirnya kesempatan banget. Nah jadi sebelumnya saya sebenarnya nggak pernah menulis gitulah, semacam kayak berita atau apa, tapi karena saya melihat di IUC ada nih gitu ya peluang, kesempatan gitu untuk menulis, akhirnya yaudah saya nyampein aja, ini boleh nggak saya jadi volunteer gitu menulis. Jadi selama mengurus tuh jadi saya banyak banget menulis berita-berita, terus juga bahkan profil dari English Youth Community itu sempat saya tulis pada saat itu. Terus satu lagi sih itu adalah IUC Day. Nah jadi IUC Day itu gimana tuh? IUC Day itu adalah 1 hari di mana jadi setiap pekan. Jadi kalau masa saya itu di hari Kamis, jadi setiap hari Kamis itu kami akan menggunakan atribut IUC gitu ya. Boleh PDH, boleh ID card dan sebagainya. Jadi itu kayak semacam hari di mana kita bisa membanggakan gitu, menunjukkan bahwa ini IUC kayak gitu. Jadi kayak nasionalismenya gitu ya? Yes, setiap hari Kamis. IUC-nya gitu. Betul. Setiap hari Kamis. Setiap pekan berarti ya? Betul. Misalnya hari ini pakai batik kayak gitu ya, hari ini umpama kayak gitu ya, analoginya seperti itu. Keren ya, ada hari nasionalisme di IUC ya. Sampai sedetail itu ya? Sedetail itu, makanya masih ingat saya banget. Oke, nah saya mencoba kita hubungkan dengan program kita yang setelah ini akan ada program bahasa Inggris, dan alhamdulillahnya juga UC ini adalah bagian daripada keluarga besar English Communities ya yang ada di Smart FM ini. Nah kalau nggak salah itu hampir 2 tahun yang lalu ya UC gabung di sini. Nah saat teman-teman nih, adik-adik nih melihat teman-temannya ada di live streaming di YouTube, gimana reaksi kalian melihat teman-temannya? Apakah kaget bahwasanya loh ada program bahasa Inggrisnya IUC ya, kita diundang sebagai salah satu tamu, dan itu ternyata tidak terbatas itu sampai kapanpun. Nah apa sih pendapatnya teman-teman adik-adik, gimana dengan keterlibatan IUC di program bahasa Inggris di Smart FM di English Communities? Jadi kalau menurut pengalaman saya dulu itu waktu pertama kali gabung IUC, ada salah satu teman saya yang pertama kali join di podcast ini, English Communities ya. Oke. Nah di situ tuh saya mikirnya pengen banget, cuman kayaknya nggak mungkin. Oh gitu. Entah kenapa mikirnya nggak pernah gitu kesampean. And now you are here. Yeah, and now I'm here. Tiba-tiba pas setelah rapat dulu, ada salah satu teman saya yang merekomendasikan ke kakak-kakak formator untuk join podcast, dan setelah join podcast itu entah kenapa perasaan saya itu makin bersemangat gitu gabung di IUC, makin erat gitu kekeluargaannya di IUC. Iya. Karena ternyata ada wadahnya ya, iya, dimana kita bisa dilihat secara digital seperti iya, itu betul ya. Banget. Jadi dulu memang seperti mimpi ya, pengen banget tapi kayaknya nggak bisa deh. Iya gitu. So see, now you are here. Oke. Kalau Nana gimana? Awal-awalnya join, kemudian diajak secara random. Ini siapa ya? Ya, itu ada Noval yang ngajak kalau nggak salah ya. Iya. Noval. Itu gimana kesannya? Ngerasa kayak gimana gitu? Kan tau-taunya diajak langsung join. Itu
Kayak merasa ada durian runtuh kah atau kayak gimana? Nah tuh kan sampai dia bingung ngejelasinnya gimana awalnya. Iya, jadi memang pada saat itu ada memang informasi gitu kayak ini ada apa namanya ada kegiatan gitu ya, yang mana kita jadi speaker nih dan berbahasa Inggris. Jadi saya bilang, kenapa nggak dijemput kesempatan ini gitu ya kan? Dijemput. Okay. Lanjut. Kenapa nggak dijemput? Bahkan maksudnya bukan hanya menjemput diri sendiri, tapi bawa komunitas gitu. Ya kenapa enggak? Why not gitu pada saat itu. Dan akhirnya ya udah saya komunikasi gitu ya dengan Kanov, terus juga akhirnya sama Kasem gitu. Terus memang ini saya melihat bahwa ini kesempatan besar gitu. Jadi saya banyak banget ajak agents gitu ya untuk bergabung. Sempat mikir gak sih kontak saya dapat di mana gitu ya? Nggak sempat mikir kayak gitu, lebih ke peluangnya aja. Sebenarnya dari Yuna kalau tidak salah, cuman kayak pada saat itu ya udah mungkin kayaknya Yuna minta saya untuk handle gitu, minta tolong dong Kak gitu. Terus akhirnya ya udah saya aja deh. Berarti zaman dia presiden Yuna ya? Seingat saya sih gitu ya. Boleh jawab ini Kak? Oke, silakan. Bagus. Saya suka semangatnya. Oke, silakan Yumna. Awalnya itu Kak, ada teman dari Kak Noval yang kebetulan agents dari English Youth Community yang seangkatan sama Kak Nana. Terus katanya kita ditawarin nih buat join podcast, dan ini saya pikir wah betul-betul peluang besar dan kita harus memberikan first impression yang bagus untuk Smart FM ini. Oke. Emang udah ketebak saat itu bahwa nama podcastnya itu Smart FM atau gimana? Udah dikasih tahu Kak. Terus saya rekomendasikanlah Kak Nana buat first impression gitu, karena saya tahu langsung suhunya ya. Betul Kak, her ability gitu Kak. Jadi kita kirim Kak Nana, terus kita kirim sorry ya Kak, kita utuslah Kak Nana gitu Kak. Tapi anyway saya pengen nagih nih, Yuna kapan joinnya nih di program English Communities? Walaupun kita ada di Smart Community, ini unik pemirsa ya, kita hubungkan ke program bahasa Inggris, tapi masih relatable banget nih. Kapan joinnya Yuna? Saya belum pernah melihat Yuna ada di sini. Oke Kak, insya Allah bulan depan. Insya Allah, semoga gak ada halangan deh. Amin. Ya. Oke, thank you. Nah Ismail nih, kaget. Oke, gimana pendapatnya tentang ternyata UC dapat panggung nih ya, dapat kesempatan yang langka, yang besar gitu ya buat beraktualisasi diri, buat mengenalkan UC lebih jauh, bahkan sampai ke seluruh dunia ya, karena kita ada di dunia digital saat ini. Itu bisa ditonton di mana saja, kapan saja dan sebagainya. Apa ya pendapatnya tentang terlibatnya UC di program bahasa Inggris ini? Terlibatnya UC di program ini untuk melaksanakan podcast itu menurutku sebuah kesempatan yang sangat luar biasa gitu. Karena dengan adanya podcast ini mereka bisa exchange perspektif, bertukar perspektif dengan orang-orang yang berbeda gitu. Apalagi kan topik-topiknya selalu berbeda setiap. Kayaknya bisa jadi topik nih, exchange perspektif. Oke, gitu. Dapat ide lagi nih. Selalu berbeda gitu kan. Jadi akan saling bertukar perspektif dengan orang lain, terus membahas sesuatu. Misal pembahasannya financial freedom contohnya. Itu kan akan mengasah critical thinking secara tidak langsung. Walaupun sebenarnya aku sendiri belum pernah ikut langsung karena sebenarnya kemarin sempat diajak sama Nana, tapi waktunya tuh selalu nggak dapat, selalu bertabrakan. Pokoknya kita tagih ya dengan jadwal Ismail yang tampil. Selalu bertabrakan dengan jadwal yang lainnya. Terus tadi ini tiba-tiba diajak sama Alia, Kak ada podcast. Ya udah aku lihat jadwal, ternyata bisa, karena setelah ini masih ada sih sebenarnya ya udah aku bisa nih gitu. Jadi dengan adanya program ini tadi itu menurutku sangat bagus karena kita kan biasa bahasa Inggrisnya, terus critical thinkingnya juga, dan problem solving. Karena kalau misalnya dalam proses podcast itu kan saling bertukar pikiran, pasti akan ada problem yang muncul. Oleh karena itu problem solving di situ sangat diperlukan, dan juga impromptu speakingnya di sini. Karena kan betul. live, betul. kena Google, nggak mungkin mau Google sementara live, jadi itu yang dan nggak ada bayangan pertanyaan. Iya betul sekali. Gitu, Oke, kerennya. Nah kalau Zain nih, apa nih pendapatnya tentang keterlibatan UC di program bahasa Inggris yang secara reguler itu hadir setiap pekan menemani teman-teman smart listeners yang ada di rumah? Apa nih pendapatnya? Kalau dari saya sendiri sih senang banget ya, karena dari dulu menurut saya UC udah banyak banget kegiatan di luar. Terus satu-satunya hal yang kurang yaitu publikasi kami di luar. Gimana kami
men-share apa yang kami telah laksanakan, menjembatani lah istilahnya ya kan. Terus dengan adanya acara ini ikutan podcast, ya alhamdulillah kayak semuanya bisa tereksplor apa yang telah kami lakukan, apalagi yang memang dipanggil-panggil juga mau belajar. Yang seperti tadi habis disebutkan, emang kalau kita ikut podcast kita belajar gitu, public speaking kita juga dan biasa. videonya bisa di-share kemana aja. Betul, ya. Pokoknya bangga ya, senang banget ya, sangat bersyukur gitu ya joinnya UC di program bahasa Inggris di Smart FM ini. Oke, guys. Nah, saya pengen nanya-nanya dulu nih ya. Kira-kira siapa yang lebih tahu siapa gitu ya? Oke. Siapa yang lebih tahu siapa? Oke, jawab secara spontan ya dari kelima ini. Oke. Siapa yang paling suka makan kalau ngumpul? Yang paling banyak makan? Ayo. Zain. Oke, selanjutnya siapa yang paling suka telat? Dari kelima ini. Pasti dong, nggak mungkin semua datang bersama 5. Dari tadi aja udah siapa tuh yang telat tuh? Siapa yang paling telat? Mail. Oke, siapa yang paling dini banget datangnya? Dini banget, bukan on time lagi. Dari 5 ini nih, siapa? Zain juga nih kayaknya. Kazen sih kayaknya Kak. Oh, dia bisa telat, dia bisa apa ya? Dini kayak gitu ya. Oke, Tapi biasanya selalu sih. Siapa yang paling mut-mutan deh di antara 5 ini? Yuna. Yuna. Aku sih kayaknya Kak. Oke, siapa yang paling lama banget gitu ya? Maksudnya ngumpulin nyawa. Kalau misalnya bergegas gitu. Kalau diajakin itu yang paling lama bergegas siapa gitu? Mail. Mail sih. Terus yang paling talkative nggak pernah berhenti bicara siapa? Zain. Betul. Zain is a talkative one. Oke, yang paling kedaerahan banget gitu siapa? Yang paling menunjukkan identitas daerahnya siapa? Alia, kadang keluar logat boninya Kak. Oh iya. Oke, yang paling luar negeri siapa? Zain. Oh iya ya, suka bahasa Inggris terus ya di mana aja ya. Kita petangan dulu dong untuk kita. Oke, selanjutnya mungkin pengen berikan apa ya? Saran-saran atau harapan ya, harapan ke IUC sendiri dan teman-teman yang ada di rumah seperti itu. Gimana sih supaya kita bisa lebih maju seperti itu? Ada lebih maju ke diri sendiri, ke IUC dan untuk teman-teman yang ada di rumah. Mungkin dari Nana dulu. Apa harapan-harapannya? Dari ujung dulu. Oke, singkat, padat dan jelas ya. Silakan. Apa harapan-harapannya untuk diri sendiri, kemudian IUC dan teman-teman yang ada di rumah? Ya, harapan buat diri saya sendiri dulu ya. Harapan saya tetap konsisten ikut dalam semua kegiatan-kegiatan IUC, tetap menjadi lebih lagi dari supervisor mau menjadi advisor, dan harapan saya buat IUC, kita sudah 1 dekade. Ini bukan waktu yang sebentar. Cara kita mempertahankan komunitas ini sangat luar biasa, dan mari kita permasif acara welcoming new agents kita nanti yang 10. Asik. Next, selanjutnya singkat, padat dan jelas. Apa harapan-harapannya untuk diri sendiri IUC dan teman-teman yang ada di rumah? Untuk harapan diri sendiri dan teman-teman, kalau misal ada kesempatan yang datang, ambil. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu. Nah, untuk English Youth Community sendiri, aku berharap programnya terus sustainable dan tangible, intangible impact-nya itu terus kelihatan. Karena you are a home for a people for education and social. I like your style, international conference banget. Oke, selanjutnya apa nih harapan untuk diri sendiri, IUC dan teman-teman yang ada di rumah? Oke, untuk harapan untuk diri sendiri, semoga jiwa ini tetap loyal ke Asik. IUC. Darah ini tetap biru, tetaplah membiru pada English Youth Community, dan harapan untuk English Youth Community semoga kedepannya lebih meluas lagi, dan tentunya we're waiting for you. Asik. Next, selanjutnya Alia, harapan untuk diri sendiri, IUC dan teman-temannya di rumah. Untuk diri sendiri itu semoga tetap bisa merangkul teman-teman, dan untuk IUC semoga kekeluargaannya itu lebih lagi, karena menurut saya salah satu hal yang paling membedakan IUC dengan yang lain itu kekeluargaannya itu sangat-sangat menonjol. Seperti itu. Oke, next.
seperti 4 pilar dari logo English Youth Community, yaitu musyawarah, sangat filosofis. keluarga, solidaritas dan keluarga. Ya, memang harapannya itu tadi bahwa kita semakin solid gitu ya, semakin kuat. Kemudian kebersamaan dan juga konsistensi ini nggak hilang. Jadi mungkin the more you practice, the more you improve. So let's Keren banget ya, terima kasih Nana udah hadir di rumah kedua kita. Terima kasih Alia udah hadir juga. Terima kasih Yumna udah hadir. Terima kasih Ismail ya udah hadir. Terima kasih ya Zain udah hadir juga. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya. Dan semoga UC tentunya semakin berjaya dari tahun ke tahun, amin. Dan smart listeners and viewers at home ya, itulah tadi ya diskusi kita yang tentunya sangat mengedukasi dan sangat relate dengan tema kita, yakni UC hadir untuk generasi bangsa dan negeri. Dan tentunya kita selalu berharap ya kepada teman-teman yang ada di rumah selalu belajar ya dan selalu maju seperti itu, dan selalu saksikan ya Smart Community di Smart FM ya, 101,1 Smart FM The Spirit of Indonesia pada hari Rabu 20 ya, setiap hari Rabu maksud saya ya, setiap hari Rabu dari pekan ke pekan, karena tentunya kita akan senantiasa menghadirkan komunitas-komunitas yang bisa menginspirasi untuk teman-teman yang ada di rumah. Dan demikian ya program kita selama 1 jam ini ya. Selamat petang dan tentunya selamat menikmati quality time dengan keluarga Anda. Hati-hati bagi yang ada di jalan lagi pulang kerja ya. See you for the next week. Selamat jumpa. Dah.